Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bentuk akar. Kita akan belajar yang namanya pembagian bentuk akar. Jadi kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Lego Les, ada di sebelah kanan. Dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link supaya teman-teman bisa belajar tentang bentuk akar dari awal sampai akhirnya. Jadi akar senama dan sejenis kakak ulang lagi. Kalau akar senama adalah bentuk akar yang mempunyai pangkat akar yang sama ya. Jadi seperti ini adalah akar senama karena sama-sama akar pangkat 2. Walaupun bilangannya berbeda, satu angka 3, satu angka 5. Yang nomor 2 ini juga akar senama karena dia sama-sama akar pangkat 3. Kemudian ada juga yang namanya akar sejenis. Kalau akar sejenis pangkat akarnya sama dan bilangannya juga harus sama yang di bawah tanda akar. Yang di luar tanda akar boleh berbeda. Misalkan di sini kakak punya akar 3 dan 2 akar 3. Ini sebetulnya seperti aljabar. Seperti kakak punya A dan kakak punya 2A. Atau di sini kakak punya A pangkat 3, 3A pangkat 3 dan kakak punya 2A pangkat 3. Ini sama nih, sama-sama sejenis karena dia sama-sama variabelnya sama, pangkatnya sama. Juga seperti yang ini ya, 5 akar pangkat 4 dari 4, 2 akar pangkat 4 dari 4. Atau kalau sejenis itu misalkan sama seperti buah-buahan yang sejenis. Kakak punya 5 pisang dan kakak punya 4 pisang. Bisa dijumlahkan gitu ya, tapi kalau 5 pisang dan 4 apel tidak bisa dijumlahkan. Kalau pembagian akar itu sama seperti pada perkalian, bisa dilakukan pada akar-akar yang senama. Artinya kalau bentuknya belum senama, kita akan melakukan proses sehingga menjadi senama. Dan jangan lupa nih, kalau pembagian nanti ada satu lagi yang penting. Hasil akhir suatu akar, pembagian suatu akar, tetap harus rasional. Nah, berarti kita harus merasionalkan kalau ternyata hasilnya tidak rasional gitu ya. Kita langsung saja coba. Jadi di sini kakak punya 2 dibagi 3 akar 3. Jadi kakak punya 2 dibagi, boleh kakak tulis seperti ini kalau bingung, 3 akar 3. Kalau kita lihat 2 dan 3 tidak bisa dibagi. Akarnya juga tidak ada yang bisa dibagi gitu ya. Maka ini sebetulnya sudah hasil akhir, tapi perlu kita rasionalkan karena ada akar di bawah. Maka kita kalikan akar 3 dibagi akar 3. Sehingga di sini kita punya 2 akar 3 per 3 akar 3 dikali 3 ya. 9. Berarti ini 2 akar 3 dibagi akar 9 bisa keluar ya menjadi 3. 3 kali 3 9. Maka hasil akhirnya adalah 2 per 9 akar 3. Kita coba sekarang yang nomor 2. Di sini kakak punya 4 akar 15 dibagi 2 akar 30. Maka kakak punya 4 akar 15 dibagi 2 akar 30. Nah, supaya tidak bingung, kalau pangkat akarnya sudah sama ya, atau ini sudah menjadi akar yang senama, kakak boleh menuliskan mereka menjadi satu akar. Nah, ini bilangannya kakak kerjakan dulu ya. 4 dibagi sama 2, hasilnya 2 ya. Maka kakak punya 2. Akarnya boleh menjadi satu akar yang besar. 15 dibagi 30. Jadi akar yang bawah dan akar yang atas disatukan, dijadikan satu. Dengan catatan harus senama ya, pangkatnya harus sama. Ini bisa kita kalikan kembali ya. Berarti ini bisa kita sederhanakan dulu bagian dalamnya menjadi 2 akar 1 per 2. Maka ini harus dirasionalkan karena di dalam akar ada pecahan. Dikali 2 per 2. Sehingga 2 akar 2 per 4. 4-nya bisa keluar ya. Sehingga kita punya 2 dibagi 2 akar 2. Oh, ini bisa dicoret, ternyata hasil akhirnya akar 2. Ya, kita coba yang nomor 3. Maka di sini punya
6 akar AB dibagi 3 akar B. Kita jadikan satu nih. Menjadi, ini boleh dicoret ya. Jadi 2 akar AB dibagi B. Maka di sini kita punya 2, ini boleh dicoret, akar A. Nah, jadi lebih mudah nih memang kalau dia tidak ada pecahan di bawah yang tersisa. Bisa langsung selesai hasilnya. Tapi kalau di bawahnya masih ada pecahan, ada akar, di bawah pecahan ada akar, atau di dalam akar ada pecahan, harus dirasionalkan terlebih dahulu. Kita coba lagi untuk soal nomor 4. Jadi sama nih, kalau bentuknya seperti ini, pecahan dibagi pecahan akar, jangan dirasionalkan terlebih dahulu. Kita bagi dulu aja. Jadi akar 3/5, kalau dibagi kan, kakak tulis gini dulu deh, dibagi 6/5 sama dengan akar 3/5. Kalau pecahan dibagi pecahan, pecahan yang membaginya kita balik. Seperti pada pelajaran SD ya, 5/6. Boleh kita sederhanakan, kita coret. Kita sederhanakan jadi 2. Maka kita punya akar 1/2. Berarti ini harus dirasionalkan lagi. Kita kali 2/2. Maka kita punya akar 2/4 atau setengah akar 2. Jadi ya 4-nya keluar ke depan, di bawah dia per ya. Atasnya 1 doang yang keluar ya. Kita coba yang ini. Sama, berarti kita bikin dulu dia menjadi suatu pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran ya. Berarti kita punya akar 4 1/6. 4 kali 6 24, 24 tambah 1 25/6 dibagi 1 2/3. 1 kali 3 3 ditambah 2 1, 5/3. Maka ini akar 25/6 dikali 3/5. Boleh dicoret ya, disederhanakan dulu nih. 5 dicoret jadi 2. Maka kakak punya akar 5/2. Pecahan harus dirasionalkan 2/2. Nah, ini berarti nanti setengah akar 10 ya. 10 dapat dari mana? 5 kali 2. Setengahnya yang di luar dari mana? Karena kita punya 2 sama 2, keluar jadi 2 saja. Sekarang kita coba bentuk yang tidak senama ya. Di sini kakak punya akar pangkat 3 dari 6 dibagi akar pangkat 2 dari 2. Oke, supaya tidak bingung kakak tulisnya begini. Akar pangkat 3 dari 6 dibagi akar 2. Sama seperti pada perkalian, untuk membuat akar menjadi senama, maka kita cari KPK dari pangkatnya nih. 3 dan 2, KPK-nya berapa ya? 6 ya. Maka kita jadikan dia akar pangkat 6. Dari 3 menjadi 6, ini dikali 2 ya. Maka yang ini pangkatnya kita kalikan 2 juga. Jadi dikalikan 2 pangkatnya nih, bukan angkanya. Ini dikalikan 2 menjadi 2. Sehingga yang bawah sama jadi pangkat 6. Pangkat 2 berarti ini dikali 3. Sehingga pangkat ininya dari 1 menjadi 2 pangkat 3. Karena pangkatnya dikali 3. Nah berarti sekarang sudah akar pangkat 6. Akar pangkat 6 kita bisa jadikan 1 nih. Akar pangkat 6 dari 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Ini boleh kalian hitung, boleh kalian pecah menjadi begini. Akar pangkat 6 itu kan 2 kali 3. 2 kali 3 dipangkatin 2. Kita punya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Artinya boleh dicoret yang ini, sisa pangkat 1. Atau kita punya akar 6 dari 9/2. Sekarang kita mau rasionalkan ya. Kita akan kali sampai pangkat 2-nya ini sesuai dengan pangkat ini. Ini pangkat 1. Supaya jadi pangkat 6 butuh 5 lagi. Maka 2 pangkat 5 kita kali ini ya.
Sehingga sekarang kita punya akar pangkat 6. 9 kali 2 pangkat 5. Kakak biarkan dalam bentuk seperti ini. Dibagi 2 pangkat 6. Maka kakak punya 1/2 akar pangkat 6 dari 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9 ya. Jadi sebetulnya mudah, cuma memang biasanya kalau pembagian bentuknya seperti ini, pasti ujung-ujungnya harus kita rasionalkan lagi. Kita coba yang nomor 7 ya. Berarti kalau kita lihat pangkatnya 3, pangkatnya 4, maka KPK-nya ini 12 ya. Maka kita menjadi akar pangkat 12. 2, nah ini 2 pangkat 1. 3 menjadi 12 dikalikan 4. Sehingga pangkat satunya dikalikan 4. A pangkat satunya juga sama. A pangkat 4. Dibagi akar pangkat 12. 4 menjadi 12 itu dikalikan 3. Sehingga ini 3 pangkat 1. Pangkat satunya dikalikan 3 juga. 3 pangkat 3. A pangkat, berarti 2-nya dikalikan 3 juga. Pangkat 6. Sehingga sekarang kita punya akar pangkat 12 ya. Ini berarti 2 pangkat 4 dikali A pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3 dikali A pangkat 6. Ini boleh kita sederhanakan, tersisa pangkat 2. Maka kita punya akar pangkat 12. 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3 dikali A pangkat 2. Di dalam akar masih ada pecahan, maka mau kita rasionalkan. Kita akan kali. Kita urusi 3-nya dulu ya. 3 pangkat 3 supaya jadi 12 butuh 9. Maka 3 pangkat 9, atas juga 3 pangkat 9. Pangkat 2 supaya jadi pangkat 12, A pangkat 10. Maka atas juga A pangkat 10. Maka ini nanti akar pangkat 12, 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 9 dikali A pangkat 10 dibagi 3 pangkat 12 dikali A pangkat 12. Sehingga yang bawah bisa keluar dari akar. 1/3 dikali A. Akar pangkat 12 dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 9 dikali A pangkat 10. Nah, ini adalah jawaban hasil pembagian dari ini. Gampang ya? Sekarang kita coba bentuk yang seperti ini. Di sini kita akan memanfaatkan bentuk dari kebalikan distributif. Ya, jadi kalau distributif di perkalian kita punya A dikalikan dengan B tambah C. A ini harus dikalikan ke sini, A ini harus dikalikan ke sini. Di sini juga sama sebetulnya. Jadi akar 12 ini harus dibagi ke sini. Ya, ini harus dibagi dengan akar 12, 240 dibagi dengan akar 12, dan 48 harus dibagi dengan akar 12. Gimana nih caranya, Kak? Sebetulnya kita boleh pisah masing-masing, atau kita faktorkan yang atas. Tapi kalau faktorkan yang di ini, yang sebelah sini kita faktorkan, kita keluarkan, agak sulit sebetulnya ya. Agak lebih lama langkahnya. Maka yang lebih mudah itu seperti ini. Kakak tulis ulang. Ini boleh ditulis bentuknya nanti di soal bisa seperti ini. Bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini bisa nih. Ya. Jadi dia dalam bentuk sudah pecahan atau dalam bentuk kurung. Sekarang kita akan bagi satu per satu. Kita akan bagi ini dibagi dengan ini. Ya. Akar dari 48 dibagi dengan 12. Dikurang akar dari 72 dibagi 12. Ditambah akar dari 240 dibagi 12. Maka ini akar dari 4 ya. Dikurang akar dari 6. 72 dibagi 12, 6. Akar dari 20. Nah, ternyata ini bisa dikeluarkan nih dari akar 2 dikurang akar 6. Nah, yang ini 20 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Dapat dari mana, Kak? Difaktorkan ya. 20 itu 2, 10,
25. Oh, berarti akar 20 itu adalah akar 2 pangkat 2 dikali 5. Atau 2 akar 5. Karena 2 bisa keluar. Sehingga di sini kita tulis ditambah 2 akar 5. Ini jawaban akhirnya, karena akar ini tidak sejenis ya. Bilangannya berbeda sehingga tidak bisa dijumlahkan. Sama kalau kasusnya seperti ini. Pangkatnya belum sama. Maka kita apain dulu? Betul, kita samain pangkatnya dulu. Atau kita buat akarnya menjadi senama terlebih dahulu. Nah, di sini akar 2, akar 3, akar 4, akar 6. Maka KPK-nya, ya KPK-nya 12 ya. Maka kita jadikan dia akar pangkat 12, pangkat 2 supaya jadi 12 dikali 6. Maka pangkat satunya menjadi X pangkat 6, karena dikali 6 juga. Ditambah pangkat 12 juga nih, 3 menjadi 12 dikali 4. Maka pangkat satunya juga dikali 4, X pangkat 4. Dikurang akar pangkat 12, berarti ini X pangkat 3 ya, karena 4 ke 12 dikali 3, sehingga satunya juga dikali 3. Dibagi, ini menjadi akar pangkat 12 juga, dikali 2 ya, maka X-nya pangkat 2. Angkat 1 dikali 2 juga. Baru kita kerjakan masing-masing, maka sekarang kita punya akar pangkat 12 dari X pangkat 6 dibagi X pangkat 2. Ya, ditambah akar pangkat 12 dari X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Dikurang akar pangkat 12 dari X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Sehingga di sini kakak punya akar pangkat 12 dari X pangkat berapa nih ya? Pangkat 6, berarti ini X pangkat 4 ya. Karena kan dia pangkatnya dikurangkan. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangkan. Ditambah akar pangkat 12 per X pangkat 2. Dikurang akar pangkat 12 dari X. Nah, kalau kita lihat di sini, ini masih bisa disederhanakan, dikembalikan nih. Dia bisa dibagi 4, ini bisa dibagi 4 juga. Sehingga dia menghasilkan akar pangkat 3 dari X. Dapat dari mana kak? Dari 12-nya bisa dibagi 4, 4-nya bisa dibagi 4 juga. Jadi pangkat 1 nih ya. Tambah akar pangkat 6 per X. Ini dibagi 6 pangkatnya. Dikurang akar pangkat 12 dibagi X. Kenapa kak yang ini boleh dibagi? Nah, nanti sebetulnya itu kita pelajari di bagian pangkat ya. Jadi kalau akar pangkat 12 dari X pangkat 4, boleh kakak tulis menjadi X pangkat 4 dibagi 12. Ya, ini boleh ke sini nih ya. Pangkat X-nya, pangkat akarnya. Atau X pangkat 1/3. Sehingga nih menjadi pangkat X-nya, ini jadi pangkat akarnya sama. Jadi ini akar pangkat 3 dibagi X ya. Ini kebalikan dari proses yang atas. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan, di-share ya ke teman-teman yang lain di sekolah. Dikasih tahu ada channel LeGurLess buat belajar. Dikasih tahu di WhatsApp juga boleh. Di Instagram juga boleh. Jangan lupa like videonya, subscribe channel LeGurLess, juga follow Instagram.